Cah, semangat cah. Wes pokoke apa-apa iki gasken ngono. Gasken iki artinya apa, Cah? Tetep manggutek lho tak kandhani. Iki sik kene ngobrol karo jenenge Latif. Iki jenenge Sani. Soale nyeritake ceritane pamer Cah. Ujub iki karo jenenge Mas Imam. Sedulur saka Solo Cah, iki jagoan. Iki karo sapa Kak? Jenengmu? Lenang ki sapa, Mas? Founder Nyalanesia dari Solo juga. Seko? Solo. Platformmu apa? Nyalanesia. Nyalanesia, iki harus dulur-dulur Cah bagus-bagus. Rin, kowe ayu dhewe Rin. Tapi kowe berapa kali di ghosting karo lanangan? Oh, nah. Saya ghosting kok. Oh, ya siap. Lah cerita le, awakmu. Sekondi jenengmu sapa le? Ya, perkenalkan nama saya Nizar Asani, biasa dipanggil Sani. Saya di sini dulu sebagai babu, sebagai pembantu rumah tangga. Terus sama Pak Ilik ini diberi kesempatan buat belajar. Dulu pernah diajari desain grafis buat stok di Microstock. Terus nggak jalan. Ya kemudian masuk ke trading juga. Terus Trading entek duit piro? 7 juta. Ya alhamdulillah, kowe Cah entek duit kuwi Cah. Terus kan dulu sering gambar di kertas itu, terus sama Om Berli aku dicolek, disuruh bikin tim sama Latif. Kan Latif orangnya kayak tatak gitu Pak. Apa ya? Totoke kuwi basa desa, basa kutha apa kuwi? Tegel. Oh, Tegel. Kendel. Kendel ya. Terus sama Om Berli dijadiin satu kayak kolaborasi gitu loh. Terus alhamdulillah buka akun Fiverr berapa bulan tadi pecah telur 2 minggu dah, baru 2 minggu udah pecah telur alhamdulillah. Terus sampai sekarang masih ada klien yang sudah bersahabat. Bahasanya Londo, masih babu-babu nih gini iso ngerti bahasa Londo. Dari Swedia. Dari Swedia. Nah, kadang ya sering guyon gitu sama dia. Terus, proses kreatifmu, gue tambahin boleh ya TV. Proses kreatifmu sekarang ini berarti kan sekitar 2,5 bulan terakhir kan sudah tidak jadi pembantu rumah tangga. Nah, saya buat terangke prosesmu juga terangke. Jadi langsung Terangke nih sedulur-sedulur Solo ya. gitu. Halo teman-teman, saya Latif. Saya adalah dulu pembantu rumah tangga yang menjaga rumahnya Pak Ili dan bersih di sini. Terus karena di sini kan kita dikasih kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lain yang sudah memiliki usaha. Jadi memang di sini tuh walaupun sebagai babu itu banyak waktu yang tersisa. Jadi karena kami dan Sani dan teman-teman yang lain tuh memiliki mentor ataupun pendamping. Jadi di sini memang sama pendamping itu dikasih kesempatan belajar. Kasih pertama ya baca buku dan sampai menemukan jati diri kita tuh seperti apa dan kita ini mau kedepannya mau jadi apa. Gitu sih. Terus alhamdulillah sampai sekarang saya dikasih rezeki di Fiverr, utamanya di Fiverr itu pecah telur kurang lebih 2 minggu dan sampai sekarang kurang lebih sudah 7 bulanan. Itu klien pertama sampai sekarang nggak pernah berhenti memesan dan sempat kemarin ditawarin suruh main ke sana suruh kesini juga. Ya mungkin ada beberapa kendala juga sih. Gitu sih. Kalau boleh tahu berapa Mas nilainya 7 bulan ini gitu? Cukup alhamdulillah. Ya maksudnya bukan buat tahu value-nya, tapi bahwa number is just number begitu. Sometimes kita ngerasa bahwa kadang kita kan punya target nih 1 juta, habis itu 2 juta. Kadang kita berhenti di pada number yang ada di kepala, biasanya begitu. Biasanya kalau satu desain gitu dibayar berapa? Buat itu berapa?
Langsung cah buka ke favorite jadi rajang kemantok langsung. Silakan. Ki ono order, ono antrian order enggak? Ada 3. 3 betul tuh nilainya berapa? Contoh yang ini yang $960. Oh, Kica, ini 15 juta. Ini waktunya tinggal 4 hari lagi selesai. Terus ini contohnya karakternya kayak seperti ini contoh karakternya. Jadi kan ini satu karakter ada banyak aksesoris. Contoh kayak mata. Oh, nggak NFT ya? Iya. Oh, nggak trade, bikin trades. Kayak satu karakter itu ada mata, topi, baju, bulu, warna, background dan masih banyak lagi. Itu masing-masing ada harganya. Jadi kami menotalkan satu karakter harganya berapa dan satu aksesoris itu berapa. Begitu. Itu tadi Mas, itu salah satu contohnya. Ini harga yang 4 hari nanti Harus selesai. Terus itu nilainya berapa? 960. 15 jutaan. 14 juta. Iya, makanya sekarang ini 2 bulan setengah terakhir ini dia sudah bisa menggaji dirinya. Dan ya aku bareng digaji sih sebagai pendamping. Ada satu lagi pendamping. Jadi dia bayar dirinya. Artinya adalah begini Mas. Ketika apa yang kulakukan seperti ini adalah tujuanku sama juga supaya aku cost overheadku per month untuk urusan rumah tangga jadi tertekan kan. Setidaknya dia akan digantikan orang lain. Sekarang udah digantikan namanya Gilang sama Har, udah kan. Jadi saya sekarang jadi pendamping dari pembantu rumah tangga di sini, ngawasin kerjaan rutin di sini apa, dan rumah dalam apa. Kemudian posisi dia jadi lebih punya full of day untuk total berkarya di sini. Dengan dia sudah bisa menggaji dirinya sendiri. Makanya aku sebut bahwa di kita itu adalah sistem sel. Begitu orang punya kesempatan bisa didorong, kita dorong. Tapi bahwa pertama kali tetap kita membayar sebagai profesi dia, sekalipun seperti di bawah sepertinya. Tapi sebenarnya kan setiap orang siapapun itu kan beratas kesuksesannya sendiri. Syaratnya adalah yang bersangkutan punya kemauan atau tidak. Kalau ilmunya harus serasa ngomong nih, neng kini ilmu, ini kira-kira. Nah, ilmu kan nggak usah nunggu bahkan di sini. Di YouTube apapun yang kita cari itu bisa terjawab. Jadi berdua nih ya, kalau saya boleh tahu deh, teman-teman berdua ini ketika memutuskan mau belajar ini, melihat Mas Ili atau mendengarkan apa yang disampaikan Mas Ili? Terutama kalau saya pribadi adalah lingkungan. Oke. Karena di sini lingkungan cukup baik buat saya. Jadi seketika saya melihat ada beberapa teman usaha. Nah, disitulah saya terpancing. Kok kenapa orang seumuran segitu sudah memiliki usaha dan sudah menggaji dirinya sendiri? Ada contoh gitu ya Mas ya? Ada. Baru tadi saya baca satu cerita menarik gitu tentang Mulan yang filmnya tidak jadi bagus gitu ya di review. Ternyata ada salah satunya di ending story itu Mas. Ketika Mulan diminta untuk jadi apa katanya tentara kekaisaran, dia tidak menengok pada orang tuanya, dia langsung berangkat ke kerajaan. Oh iya. Di timur itu mendapat restu orang tua itu selalu hal pertama yang dilakukan. Cerita Mulan cerita tentang kepahlawanan, heroisme. Ketika dia bilang kamu akan jadi jenderal di kerajaan, dia berangkat tanpa dia menengok pada orang tuanya. Ini tadi relate sama yang disampaikan Mas Ili tentang Barat, memaknai startup seperti apa, memaknai kemajuan seperti apa. Padahal tadi aku baru ngomong ada tell sama show. Bukan saya yang ngomong, ada Mas Antek Kun. Tapi itu sampai hari ini cerita itu saya hanya bisa memberikan contoh, itu akan lebih mudah. Ini teman-teman kalau kesini nggak tak cerita nih, ora bakal gelem kira ini, besok. Aku udah bilang sama Leo, gini ngomong, ojo khawatir loh ya, ora beda neng wedangan tuh. Kalau Mas Ili pertama awal tuh, koyo ketemu neng terminal Mas, besok. Segala celotehannya itu mungkin bagi orang, bagi government kadang-kadang gue ngomongnya rata. Saya ingat Mas ini pernah di brief sama orang bank atau apa, mau ketemu ngomongin
wah mending rasa ketemu. Cuma maksudku pelajaran paling penting yang saya dapat dari Mas ini dari dulu sampai sekarang ada konsistensi dan itu dicontohkan. Ngedevelop orang, aku intinya saham Mas. Aku susah. Terus terang nek arep kemagi-kemaginan 15 tahun yang lalu duitku lebih banyak daripada Mas ini. Ya, pasti. Tapi saya tidak pernah kayak yang aku tadi bilang, ada keserakahan, ada greediness yang membuat saya tidak mau menyerahkan sebagian itu untuk mendevelop yang lain. Mas ini lakukan di opposite. Ini di mafomi lagi oleh teman saya baru aja ketemu 2 minggu yang lalu. Dia bilang, Mas, ternyata bisnis itu tidak boleh dikuasai oleh kita semua, Mas. Ya memang sing ngelem kudu ning ngono ya wis. Sing kudu maku kono wis. Karena apa? Kuwi paku kerjaan gampang maku. Ngelem ki kerjaan gampang. Tapi begitu kamu ambil semua yang tadi dilakukan sebetulnya menambahkan semua beban pada diri sendiri. Dan itu yang sebetulnya nggak kerasa sama kita. Aku ini kenapa jadi serius begini ya? Tapi percakapan dengan Mas Ili itu selalu menyenangkan. Saya bilang ke anak-anak, aku sama Mas Ili itu nggak intens ya, yang bertemu tiap minggu, enggak. Tapi begitu kita ketemu, kita selalu bicara tuh intimate. Dan itu betul-betul ya wes, nggak ada yang harus. Nah aku biar betul, wah aku baru tuku lemah 800 meter. Aku bareng cipu sing 1200. Nanti dia, wah aku bisa kalah gede gitu. Enggak, dulu begitu conversation. Cuma ada yang membedakan. Mas Ili ngasih contoh saya bagaimana untuk menjadi tidak serakah. Mendeliver lagi. Aku isone ngomong, wah kebersamaan kamu. Mas, abot nek wong wis entel duit kuwi. Enggak, ini buat temen-temen nyala ini penting. Usia 29. Oh, uang sama liker Mas, mobilnya wes Jazz R3. Awake dhewe siapa? Aku ngontel aja. Enggak, artinya itu nanti bagaimanapun tadi persis contohnya banyak dikasih kesempatan. Tapi satu, uang itu selalu membuka ruang untuk menjadi serakah. Tapi matur nuwun ya, mau cerita. Terima kasih Mas Imam dulur-dulur saka Solo iki mau sharing sah gundas-gundas elek iki mau. Saiki wis ora elek ding saiki wis penghasilan dhewe. Ono cah semangat. Intinya adalah beginilah. Hidup itu selalu yang kita sampaikan di banyak ruang itu adalah proses hidup itu cari paling original dalam hidupmu, paling otentik karena otentik itu mahal. Makanya hati-hati banget dengan ilmu-ilmu yang sekarang ada atau beredar di YouTube atau di sosial media dan sebagainya itu yang sebenarnya bisa mempengaruhi kita sekalipun itu disebut sebagai abundance era, tapi abundance atau kekayaan itu sendiri bisa jadi jebakan-jebakan baru. Maka sekali lagi komputer, YouTube, digital dan sebagainya adalah enabler, dia menjadi pelengkap saja. Selanjutnya uang pun adalah produk budaya, jadi jangan percaya kalau orang karena kemudian kepingin dapat banyak atau tidak ya karena kebudayaannya mungkin belum dipahami. Terima kasih, semangat terus ah, semangat. Kica, butuhku cah. Ki, bye bye. Ki jenenge Kala, cucuku yang kedua. Ini lucu banget ya nanti. Cokot nyamuk wi, batoke, le. Wes cukup itu cah, itu adalah cucuku yang benar-benar jadi penyihir sekarang dalam hidupku. Aku dan istri disihir sama dia, jadi akhirnya sekarang ya lebih banyak di rumah menikmati proses menjadi simbah itu. Yang penting cah terus wae, sadar wae ketika aku nih sudah jadi simbah, sadar harus belajar menjadi kesimbahanku itu. Sekalian aku mau nutup tadi yang di hari ini ada tamu Mas Imam, Mas Imam Lenang, ada siapa Ririn, ada Leo dan teman-teman lain. Terima kasih sudah datang ke rumah Sasongko.
tadi aku sebagai orang tua kok datangi Cah seneng, karena aku sendiri dengar cerita tentang Nyalanesia itu seperti kemudian terpanggil, karena pada waktu masa lalu Omili itu juga salah satu jurnalis Cah. Jadi waktu Sia dari mulai SMA kelas 2 pun aku hidup benar-benar dari menulis tadi yang aku belum sempat ke cerita ke Lenang. Tadi Nang, Leo dan kawan-kawan, aku itu, Omili itu menulis adalah salah satu nafasku pada saat itu. Kelas 2 SMA di semester awal, aku itu sudah bisa menghasilkan uang dari salah satunya adalah kelompok Kompas Gramedia. Itu namanya majalah Jakarta. Itu beberapa karyaku dimuat dan pendapatan waktu itu sudah ratusan ribu. Honorku ada 2 kali dimuat itu udah ratusan ribu. Pada saat itu uang sakuku sekolah itu sekitar 2.000. Kemudian aku masih ingat uangku SPP macam-macam ada tabungan itu sekitar 3.000. Jadi Cah, kelas 2 SMA, Omili tutup tuh 1 semester hanya karena pernah dapat honor sebagai seorang jurnalis karena terus di ada namanya Jakarta itu majalah foto bergambar tapi ada captionnya gitu pada saat itu. Terus kemudian proses Omili berlanjut dari SMA itu mulai mandiri karena menulis. Jadi begitu Cah tadi Nyalanesia datang itu seperti seperti mimpi yang datang kembali. Kemudian bercerita tentang dia menulis, terus tadi dikasih hadiah buku-bukunya tuh tak buka tuh keren-keren. Ini bukunya tak bongkar tadi, terus tak lihat lagi. Waduh, ini tadi diberi paket dari teman-teman Nyalanesia. Terima kasih Cah, semoga jadi berkahmu. Omili tadi banyak menyerap energi kemudaanmu dan aku jadi belajar. Mas Imam terima kasih, minta maaf kalau salah-salah kata dan seperti biasa Omili ini kan dulu ya kumpulannya ya Cah terminal, jadi ya kaum marginal, ngomongku ya apa adanya saat-saat ngono Cah. Pokoknya aku selalu begitu ketemu anak muda serap energinya dan terus belajar, semangat selalu, pokoknya selalu belajar dimanapun tempatnya dan silaturahmi, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu Cah.